Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi syukran ala nawalih, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Teman-teman, sahabat-sahabat yang saya banggakan, pada siang hari ini insyaallah kita akan mengkaji lagi kitab yang dikarang oleh Ki Haji Hasyim Asy'ari yang berjudul Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pada kali ini kita akan membahas pasal awal lanjutan dari penjelasan atau perbincangan bulan lalu, yaitu tentang penjelasan apa pengertian dari sunnah dan apa pengertian dari bid'ah. Di sini langsung Ki Hasyim Asy'ari mengutip perkataan dari Syekh Zarruq di dalam kitabnya Fi 'Iddatil Murid. Qala wa mawazinuha salasatun. Imam atau Syekh Az-Zarruq di dalam kitabnya 'Iddatul Murid berkata, wa mawazinuha salasatun, adapun pertimbangannya ketika akan menyebutkan suatu perkara itu bid'ah atau sunnah, pertimbangannya ada tiga. Al-awwalu, yang pertama, ayunzuru fil amril muhdasi fa in syuhida lahu mu'zamu syari'ati wa asluha falaysa bibid'atin. Perkara yang pertama yang harus diperhatikan fil amril muhdasi, di dalam melihat suatu perkara itu adalah hal bid'ah atau bukan. Fa in syuhida lahu mu'zamu syari'ati wa asluha falaysa bibid'atin. Kalau seandainya dilihat di bagian besar dari syariat atau dasar-dasarnya menjelaskan suatu perkara yang baru tersebut, falaysa bibid'atin, itu perkara itu bukanlah suatu bid'ah. Wa in kana mimma ya'badalika bi kulli wajhin fa huwa batilun wa dhalalun. Akan tetapi in kana, jika ada mimma ya'badalika, perkara tersebut sesuatu yang diabaikan dari syariat, tidak dijelaskan oleh syariat, bahkan bertentangan dari syariat, bi kulli wajhin, pertentangannya tidak dihiraukan dari syariat pada tiap-tiap aspek, fahuwa batilun wa dhalalun, maka perkara baru itu adalah sesuatu yang batil dan sesuatu yang sesat, maka harus dijauhi perkara yang baru tersebut. Wa in kana mimma taraja'a fihi al-adillatu wa tanawalathu syubhatu wastawat fihi al-wujuhu u'tubirat wujuhuha. Akan tetapi kalau perkara baru itu dikembalikan, fihil adillatu, kemudian ada dalil-dalil, wa tanawalathu syubhatu, akan tapi ada syubhat di sana, ada kesamaan, wastawat fihil wujuhu, persamaannya di dalam beberapa aspek, u'tubirat wujuha, maka dipertimbangkan mana yang lebih banyak kandungan dalil-dalilnya atau yang mencakup syubhatnya. Fama turjahu, maka apa yang diunggulkan min dalika, dari hal itu, ruji'at ilaihi, maka harus dikembalikan kepada dalilnya atau perkara tersebut. Kalau perkara yang baru itu lebih condong kepada dalil-dalil yang ada, maka perkara tersebut bukan bid'ah. Tapi kalau lebih tinggi syubhatnya, maka perkara yang baru tersebut adalah sesuatu yang batil dan dolal, tersesat, tidak boleh diamalkan. Al-mizan tsani, pertimbangan yang kedua. Jadi hal yang baru, perkara perbuatan yang baru itu apakah termasuk bid'ah atau tidak? Pertimbangan yang kedua adalah i'tibaru qawaidil a'immati wassalafil ummati al-amilina bi tariqatis sunnah. Memperhitungkan kaidah-kaidah para imam. Tentunya di sini imam mujtahid. Wassalaful a'immah, kemudian memperhitungkan dari perkataan atau perbuatan dari orang-orang salaf. Orang-orang salaf ini orang yang hidup 200 tahun
semenjak Nabi wafat. Itu termasuk dari sahabat dan salaf dan para tabi'in. Itu masuk pada zaman salaf. Fama khalafaha bikulli wajhin fala ibrata bihi. Kalau seandainya perkara tersebut memang bertentangan memang terhadap dari syariat tersebut, dilihat dari berbagai aspek itu memang bertentangan, maka tidak bisa diperhitungkan perkara baru. Ya pasti itu suatu bid'ah. Akan tetapi wa ma wafaqa usuluha fahuwa haqqun wa in ikhtalafu fihi far'an wa aslan. Akan tetapi kalau memang sesuai dari usuluha, dalil-dalilnya, asalnya baik berupa sunnah dan Al-Quran, fahuwa haqqun, maka itu adalah perkara yang benar, yang bisa dibenarkan perbuatannya. Wa in ikhtalafu fihi far'an wa aslan. Sekalipun ulama itu bertentangan, berbeda pendapat tentang hukumnya, ada yang mengatakan itu boleh dikerjakan, ada yang mengatakan itu tidak boleh dikerjakan. Kalau memang ada ulama yang menyetujui atau sesuai dengan syariat tersebut, maka boleh dilakukan. Itu berarti bukan dianggap sebagai bid'ah, karena ada ulama yang menyetujui atau yang bersepakat bahwa hal baru tersebut adalah sesuatu yang boleh dikerjakan atau bukan bid'ah. Fakullun yutba'u asluha wa daliluha. Maka semuanya perkara yang baru tersebut harus diikutkan asluha, dasarnya, wa daliluha, dan dalil-dalilnya. Wa qad waqa'a min qawaidihim anna ma 'amila bihi salafu wa taba'ahum al-khalafu la yasihu ayyakuna bid'atan wala madmuman. Sungguh memang terjadi ketika membahas kaidah-kaidah para ulama, anna ma'amila bihi salafu, bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh para pendahulu, para orang-orang salaf, wa taba'ahum al-khulafu, kemudian para ulama-ulama khulaf, orang yang datang setelah ulama salaf, itu melakukan, la yasihu ayakuna bid'atan. Tidak boleh kita mengatakan bahwa perkara yang dilakukan itu adalah perbuatan bid'ah, wala madmuman, dan tidak boleh dikatakan perbuatan tercela. Wa ma tarakuhu bikulli wajhin wadihin la yasihu ayakuna sunnatan wala mahmudan. Kalau para ulama itu meninggalkan suatu perkara, suatu perbuatan, dilihat dari berbagai aspek memang tidak ada dalil yang masuk pada suatu perbuatan tersebut, la yasihu ayakuna sunnatan, maka tidak pantas disebut perbuatan itu sebagai sunnah. Wala mahmudan, juga tidak dikatakan sebagai perbuatan terpuji. Wa ma asbatu aslaha, dan perkara yang telah ditetapkan oleh ulama dasarnya, walam yarid anhum fi'luhu faqala malikun. Kemudian kalau ada perbuatan yang sudah ditetapkan, memang ada dasarnya dari para ulama, dari para ulama hadis dan yang lain-lain sudah menetapkan bahwa ini adalah dalil perbuatan tertentu. Akan tetapi walam yarid anhum fi'luhu, tidak ada ulama salaf tidak pernah melakukan perbuatan tersebut. Faqala malikun, maka Imam Malik berkata bid'atun, itu adalah suatu bid'ah. Karena walaupun ada dalilnya, ada dasarnya, ada Al-Quran ataupun hadisnya, tapi Nabi tidak pernah melakukan, sahabat tidak pernah melakukan, tabi'in tidak pernah melakukan. Walaupun ada dasarnya, ada dalil Al-Qurannya semuanya, itu kata Imam Malik suatu bid'ah. Li'annahum lam yatrakuhu illa li'amrin indahum fihi. Karena sesungguhnya para ulama itu meninggalkan sesuatu, tidak melakukan suatu hal, kecuali suatu perkara tersebut memang sesuatu yang ditinggalkan oleh para pendahulu-pendahulu. Jadi memang karena tidak ada yang melakukan, maka itu adalah suatu bid'ah. Wa qala Syafi'i, akan tetapi berbeda pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Laisa bibid'atin, itu adalah bukan perkara bid'ah. Wa illam ya'malhu bihi wa illam ya'mal bihi as-salafu. Sekalipun ulama salaf itu tidak pernah melakukan perkara tersebut. Dari zaman Nabi sumpamanya hanya menyebutkan barang siapa yang mengerjakan ini maka akan mendapatkan pahala segini. Tapi ulama tidak pernah
melakukan perbuatan tersebut yang diriwayatkan Nabi, yang disabdakan Nabi, semuanya siapa yang melakukan, yang membaca zikir tertentu maka dia akan masuk surga, semuanya seperti itu Nabi bersabda. Kemudian para sahabat tidak pernah melakukan membaca zikir tersebut. Tabi'in juga tidak pernah melakukan tersebut umpamanya. Maka menurut Imam Syafi'i itu bukan bid'ah karena ada dalilnya, walaupun ulama salaf tidak ada yang mengerjakan. Ya anna tarkahum lil 'amali bihi qad yakunu li'udrin. Alasannya kenapa Imam Asy-Syafi'i tidak mengatakan perkara tersebut tidak bid'ah, karena kemungkinan Imam Syafi'i husnuzon, karena kemungkinan alasan kenapa ulama salaf itu tidak melakukan apa yang disabdakan Nabi itu karena ada udzur, kemungkinan ada udzur, maka para ulama pada zaman salaf tidak melakukan apa yang diperintahkan, yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Qoma bihim fil waqti, yang memang terjadi uzur tersebut pada suatu waktu, mungkin saja pada zaman sahabat memang waktunya untuk melakukan sabda Nabi itu belum sesuai karena ada uzur tertentu mungkin. Aw lima huwa afdalu minhu, atau ada perbuatan zikir tertentu yang lebih afdal dari sabda Nabi. Ada karena mungkin ada perbuatan yang lebih afdal, sahabat beralih kepada perbuatan yang lebih afdal itu, meninggalkan hal yang pernah disabdakan oleh Nabi karena perbuatan yang lebih afdal. Wal ahkamu ma'khudatun minasy-syar'i wa qad asbatahu. Kemudian hukum-hukum itu pasti diambil dari syari' wa qad asbatahu, dan itu sudah ditetapkan. Waqtalafu aidan fi ma lam yarid lahu minas sunnah mu'aridun wala syubhatun. Kemudian ulama juga berselisih pendapat tentang perbuatan yang tidak ada dasarnya. Lam yarid lahu minas sunnah mu'aridun wala syubhatun. Tidak ada yang menentang dari sunnah dan tidak ada syubhat dari sunnah. Faqala Malikun bid'atun. Kemudian Imam Malik mengatakan bahwa kalau memang suatu perbuatan itu tidak ada dalilnya, ya otomatis Imam Malik mengatakan itu bid'ah. Tapi perkataannya Imam Syafi'i, wa qala Syafi'i laisa bid'atin. Imam Syafi'i tidak mengatakan perbuatan baru itu sebagai bid'ah. Wastanada di hadisin, karena berdasarkan suatu hadis, ma taraktuhu lakum fahuwa afun. Apa yang aku tinggalkan kepada kalian itu fahuwa afun, itu adalah perkara yang dimaafkan. Artinya ketika orang melakukan suatu perbuatan yang tidak pernah dilakukan Nabi atau tidak pernah dilakukan para sahabat, itu suatu afun, dimaafkan, artinya tidak apa-apa untuk dilakukan. Qala wa ala hada wa ada ikhtilafuhum fi darbil idarati wa dzikri bil jahri wal jam'i wa du'ai. Oleh karena itu, maka ada perbedaan pendapat tentang orang yang membuat suatu zikir al-idarah. Idarah itu zikir, membuat zikir dengan orang-orang melingkar, duduk melingkar kemudian berzikir bersama. Itu namanya idarah. Ulama juga berbeda pendapat. Karena Nabi memang tidak pernah melakukan, tapi sahabat pernah melakukan. Wa dzikri, kemudian zikir bil jahri dengan suara keras. Itu juga bukan perbuatan, walaupun Nabi memang jarang melakukan, tapi sahabat pernah melakukan. Wal jam'i wa du'ai, dan zikir berjamaah dan berdoa bersama, itu walaupun Nabi tidak melakukan tapi dilakukan oleh para sahabat. Idwaroda fil hadis targhib fihi wa lam yarid anhu as-salafu fi anhu. Karena memang ada hadis anjuran melakukan hal tersebut, sedangkan walaupun ulama salaf itu tidak pernah melakukannya. Jadi zikir bersama atau doa bersama itu ulama salaf tidak pernah melakukan, tapi memang ada anjuran dari Nabi untuk melakukan zikir tersebut, walaupun caranya seperti apa itu tidak dijelaskan oleh Nabi. Bisa sendirian, bisa berjamaah, itu kan tergantung format yang bisa dilakukan sendiri atau bisa berjamaah. Summa kullu qailin la yakunu bid'atan indal qaili bi muqabilihi li hukmihi bima addahu ijtihaduhu alladhi la yahuza ta'diduhu. Ini la yajuzu ta'diduhu.
Kemudian orang yang menentang semua kullu qailin la yakunu mubtadi'an, kemudian tiap-tiap orang yang bukan pelaku bid'ah indal qaili bi muqabilihi, bagi orang yang menentang dari hukum tersebut, li hukmihi, bagi hukum tersebut, bima addahu ijtihaduhu, dengan sesuatu yang dilakukan ijtihadnya, alladzi la yajuzu ta'diluhu, bagi yang tidak boleh menjustifikasi kesalahan tersebut. Jadi orang yang mengatakan yang berbeda pendapat tidak boleh menghina atau menyalahkan orang yang berbeda ijtihadnya, karena itu adalah perkara ijtihad. Wala yasihu lahu alqaulu bi butlani min qablihi li qiyam syubhati. Kemudian tidak boleh, tidak sah mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh penentangnya itu adalah batil, tidak boleh mengatakan seperti itu. Walau qila bidzalika la adda ila tab'idil ummati kulliha. Kalau seandainya kita mengatakan bahwa semua perbuatan tersebut dijustifikasi dengan suatu bid'ah, maka otomatis yang melakukan ijtihad itu adalah mubtadi, orang yang pelaku bid'ah. Kemudian orang yang melakukan zikir bersama yang dilakukan oleh umat muslim secara besar itu berarti pelaku bid'ah. Maka tidak boleh mengatakan seluruh muslim yang melakukan doa bersama dan perkara-perkara baru yang padahal sudah ada dalilnya itu dikatakan bid'ah. Wa qad urifa anna hukmallahi ta'ala fi mujtahidil furu'i ma adahu ilaihi ijtihaduhu sawa'un kulna al-musibah wahidun aw muta'addidun. Sungguh diketahui bahwa hukum Allah itu bisa dihasilkan dari ijtihad furu'i. Ijtihad fikih itu semuanya dihasilkan dari ijtihad. Sekalipun di sini kita mengatakan al-musibu wahidun aw muta'addidun, sekalipun di sana ada yang melakukan ijtihadnya sendiri atau berbareng-bareng. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sini ada dasarnya kenapa kita tidak boleh menyalahkan orang yang berijtihad. Karena para sahabat pun berijtihad ketika Nabi tidak ada. Ijtihad yang pernah dilakukan sahabat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yusalliyanna ahadun al-'asra illa fi Bani Quraizah. Tidaklah kalian boleh salat, ahadun, tidak boleh salah satu sekalian di antara kalian itu salat al-'asra, salat asar, illa fi Bani Quraizah, kecuali sudah sampai di Bani Quraizah. Fa adrakahum al-'asru, kemudian ada kaum itu menututi sholat asar fitoriki di jalan. Faqala ba'duhum umirna bil ajalah. Kemudian ada yang berijtihad. Nabi itu pernah bersabda, katanya, kita itu kalau sudah masuk waktu sholat harusnya menyegerakan melakukan sholat. Umirna bil ajalah. Kita diperintahkan untuk menyegerakan sholat tersebut. Wasallu fitoriki. Kemudian sebagian sahabat itu sholatnya di jalan, bukan di Bani Quraizah. Wa qala akharun, kemudian sahabat yang lain berpendapat umirna bis sholati hunaka. Kita ini diperintahkan sholat di Bani Quraizah. Fa akharu wa lam ya'ubba sallallahu alaihi wasallam ala ahadin minhum. Di sini ada dua pendapat. Nabi pernah sebelumnya berpesan kepada sahabat, nanti kamu sholat asar di Bani Quraizah saja. Semuanya mendengar sabda Nabi tersebut. Tapi ketika masuk waktu asar di dalam ketika perjalanan, sebagian sahabat itu mendapati sholat asar, sudah azan berkumandang, Allahu Akbar, sudah sholat asar. Kemudian di dalam pikiran sahabat, dulu kita pernah diperintahkan oleh Nabi untuk sholat secara tepat waktu, alias di awal waktu. Kemudian karena ijtihad sebagian sahabat untuk sholat di awal waktu, kemudian sebagian sahabat sholat di jalan, sebagian yang lain nanti melakukan sholatnya di Bani Quraizah. Kemudian dilaporkan kepada Nabi, mana yang betul? Nabi tidak mencela salah satunya, membenarkan semuanya. Jadi walaupun ijtihadnya berbeda, hasilnya berbeda, tapi diambil dari dalil Nabi, sama-sama ada dalilnya, itu bisa sama-sama dibenarkan. Fadalla dzalika ala sihhatil amali bima fuhima minasyari'i idza lam yakun an hawan. Jadi ini adalah dasar bahwa
bolehnya sahnya beramal pada sesuatu yang memang dipahami dari syariat. Yang penting ada dasarnya, intinya seperti itu. Yang penting ada dasarnya, mau hasilnya berbeda itu tidak apa-apa. Idza lam yakun an hawan, tapi ada catatan. Kalau memang ijtihadnya itu tidak didasari oleh hawa nafsu. Kalau memang didasari oleh hawa nafsu itu ijtihadnya batil. Maka hasilnya juga akan buruk. Yang terakhir al-mizan salisu, timbangan yang ketiga untuk melihat perkara itu bid'ah atau tidak, mizan tamyizi bi syawahidil ahkami, yaitu membedakan tergantung dari hukum-hukum yang berlaku. Wa huwa tafsiliyun, sementara hukum tersebut memang sudah terperinci. Yang qasimu ila aqsami syari'atis sittati, itu terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama a'ani, katanya Az-Zarruq, a'ni al-wujuba wan nadba wat tahrima wal karahata wa khilafal aula. Ini sebagaimana di dalam hukum-hukum yang telah kita ketahui bahwa perkara tersebut mungkin saja bisa wajib, bisa sunnah, bisa haram, bisa makruh, bahkan bisa khilaful aula. Jadi tergantung di mana dicantumkan atau diarahkan perkara baru tersebut, dicantumkan ke dalilnya. Faqulu ma in hadza li aslin bi wajhin sahihin wadihin la bi'adin fihi al-haqqu bihi. Maka setiap sesuatu yang memang diarahkan kepada dasarnya dalilnya bi wajhin sahihin wadihin, yang memang ada aspek yang benar dan jelas di sana, maka itu adalah suatu hak. Wa ma la fa huwa bid'atun. Kalau memang tidak ada aspek yang sahih, yang benar di dalam perkara baru tersebut, maka itu adalah bid'ah yang tahrim, haram dilakukan. Wa ala hadzal mizani jaru katsirun minal muhaqqiqina wa atabaraha min haitsul lughati litakribi. Dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ini, para ulama banyak mentahqiq wa atabaraha min haitsul lughati, kemudian mentambir, mengibaratkan dari berbagai aspek bahasa untuk mendapatkan hukum yang paling dekat. Wallahu a'lamu bishawab. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sedikit yang kita bisa kaji. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.